Oke, selamat pagi semua. Kita lanjut ya untuk perkuliahan kita di week kedua ini kita akan membahas mengenai intensity transformation. Di minggu lalu kita sudah belajar basic-basic things ya. Jadi basic-basic teori yang ada di DIP itu seperti apa dan kita juga sudah kita juga sudah mencoba bagaimana cara membaca sebuah image ya menggunakan library OpenCV di Python. Hari ini kita akan mencoba beberapa teknik yang lain ya di DIP yang tidak hanya membaca data saja, tapi juga kita akan melakukan transformasi, intensity transformation. Artinya adalah nanti kita akan melakukan perubahan ya di image tersebut menggunakan beberapa teknik yang tujuannya adalah kita ingin mendapatkan image yang sudah ter-enhance. Enhance itu artinya sudah memiliki kualitas yang lebih bagus, seperti itu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita akan memainkan nilai pixel yang ada di dalamnya. Jadi ingat ya, di DIP ini sebetulnya tujuannya adalah kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dari sebuah image. Kita mengajarkan komputer bagaimana cara membaca sebuah informasi, gitu kan ya. Dan langkah transformasi ini itu penting kalau kita ingin membuat sebuah model machine learning ke depannya, yang mana itu tujuannya untuk mendapatkan informasi dari image. Nah, kita harus melakukan pre-process terlebih dahulu, kita harus memperbaiki kualitas dari image tersebut dahulu sehingga nanti algoritma untuk klasifikasi atau untuk clustering itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari dalamnya. Dan ini bukanlah teori atau cara yang sulit. Nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi transformasi yang simple. Jadi nanti kita akan mengubah nilai-nilai pixel yang ada di dalam image itu dan nanti kita bisa langsung lihat hasilnya setelah kita melakukan transformasi, kita bandingkan dengan original image-nya. Setelah kita transformasi, kita mendapatkan image yang kualitasnya lebih better, lebih bagus. Nah, nanti kita coba bandingkan, bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita sendiri. Oke. Oke ya, jadi yang akan nanti kita pelajari yang pertama, konsep digitalisasi. Ini sebetulnya sudah kita bahas minggu lalu ya. Konsep digitalisasi itu adalah kita mengubah image ya dari real world ya ke dalam bentuk digital. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai apa itu image enhancement ya. Simple saja image enhancement ya, kita memperbaiki kualitas dari image itu sendiri. Dan ketiga kita akan membahas beberapa cara untuk melakukan image enhancement. Sebetulnya caranya banyak sekali, tapi nanti kita akan batasi menjadi tiga jenis cara teknik untuk melakukan image enhancement. Untuk melakukan image enhancement tersebut kita perlu yang namanya point processing. Point processing artinya ya kita akan mengubah nilai pixel pada poin tertentu di dalam image kita. Misalnya kita kemarin punya image dengan ukuran 500 kali 500 pixel, berarti kita punya 250.000 ya. 500 kali 500 berapa? 250.000 ya. 250.000 jenis 250.000 poin pixel di dalam image kita. Yang akan kita lakukan nanti ya di semua 250.000 pixel tersebut kita akan ubah nilainya dengan tujuan nanti image-nya itu kita dapatkan dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini mereview sedikit mengenai digitalization. Itu ada dua tahapan atau dua cara, yaitu sampling dan quantization. Artinya sebenarnya simpel saja. Sampling itu kan kita take picture ya, kita mengambil sebuah gambar pada situasi tertentu, tapi yang kita ambil itu kan tidak semuanya. Misalnya kita punya image ya, kita punya kamera ya, terus kita kamera itu kita gunakan untuk mengcapture sebuah gambar. Pasti yang tercapture itu tidak semuanya kan, pasti ada frame-nya, frame dari foto kita. Misalnya kita mau ngambil gambarnya segini ya, berarti yang di dalam frame ini yang akan kita capture. Itu kita sebut sebagai sampling. Kita mengambil sampel dari sebuah objek di real world itu ya, dan yang kita ambil itu hanya sampelnya saja, tidak semua. Apakah ada kamera yang bisa 360? Ada kan? Ada ya. Kalau kita lihat 360 ya, kamera yang mengambilnya itu dengan banyak sisi atau mungkin paling enggak kamera biasa kita kasih apa itu kayak kamera lensa gitu ya, bisa mengambil gambar itu dengan lebih wide, lebih luas. Nah, tapi sebetulnya masih ada batasannya kan. Kita ambil itu batasan dari objek tersebut dengan batasan tertentu, tidak semua kan ya. Sama kalau mata kita melihat ke depan,
kita nggak tahu di belakang kita. Kalau kita balik, kita nggak tahu yang ada di depan kita kan gitu. Jadi sampling itu kita mengambil sampel tertentu dari objek di real world. Quantization, quantization adalah proses yang kita gunakan untuk mengubah sampel tadi yang kita sudah ambil ke dalam bentuk digital, yang mana kita ambil dalam bentuk nilai pixel, pixel values. Nah, dua operasi tersebut itu tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan discretization dari sebuah quantity. Discretization adalah kita membatasi ya nilai itu menjadi sebuah range. Nah, kemarin ingat ya, di range dari pixel itu berapa sampai berapa? 0 sampai 255. Kita punya 8 bit ya. 8 bit nilai values. Nah, kita batasi antara 0 sampai 255. Itu kita sebut sebagai discretization. Nilai discrete itu adalah nilai yang memiliki batasan. Kalau nilai continuous itu nilainya tidak memiliki batasan. Nah, karena di pixel itu memiliki nilai batasan, kita sebut sebagai discretization di sini. Oke ya. Jadi ini sampling, kita ambil sebuah objek dengan sampel tertentu dengan batasan tertentu, setelah itu baru kita lakukan discretization ya. Sehingga nanti nilainya itu menjadi nilai pixel 0 sampai 255. Kalau gambarnya grayscale kita punya satu channel, kalau gambarnya RGB atau color kita punya 3 jenis channel yang berbeda. Gitu ya. Tapi untuk saat ini kita akan fokus dulu ke gambar yang grayscale. Gambar grayscale itu adalah gambar yang satu channel saja. Gambarnya hitam putih ya. Bukan hitam putih, tapi hitam, abu-abu, dan putih. Kan kita punya range ya, 0 sampai 255. Kalau 0 itu hitam, 255 itu putih. Nilai di antara itu ya abu-abu gitu kan. Nah, nanti kita akan coba lakukan image enhancement ini khusus untuk image yang grayscale. Tapi bagaimana dengan RGB? Itu kita bisa lakukan juga. Nah, nanti itu mungkin bisa jadi tugas Anda nanti untuk melakukan melakukan image enhancement untuk gambar yang memiliki color, RGB color. Oke, tapi kita bahas dulu yang dari yang simple dulu ya. Oke, ini sampling tadi kita sudah batasi nilai image-nya itu ya. NM ini adalah resolusi dari gambar yang kita miliki ya. Jadi N itu kan jumlah row-nya, M itu jumlah kolomnya. Kalau misalnya ukurannya square ya, kalau kita punya gambar square ya pixelnya berarti ya 500 kali 500 misalnya, 1:1 ya. N sama M-nya sama. Kalau kita punya gambar yang resolusinya itu berbeda antara N sama M-nya ya, row sama kolomnya ya, nilainya berbeda. Jadi ini NM itu adalah pixelnya ya, pixel yang bisa kita tampung dalam sebuah image. Oke, ini kuantisasi misalnya kita punya grayscale image ya seperti ini. Hitam kita representasikan dengan angka 0, abu-abu ya antara 0 sampai 255 gitu ya, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu, jadi kita bisa skip saja. Oke, misalnya ini kita punya sebuah gambar ya, ini hanya ilustrasi saja. Kita punya sebuah gambar seperti ini, terus kita tarik garisnya antara A sampai B. Kita tarik poinnya dari A sampai B. Nah, A ini kan nilainya itu ya, wide ya, jadi dia nilai pixelnya pasti tinggi. Terus pada titik tertentu ya mencapai sebuah edge ya. Edge itu batasan antara objek dengan backgroundnya. Itu biasanya kalau kita mau mendeteksi sebuah edge, perubahan antara pixel dari satu titik ke titik yang lain itu sangat drastis. Ya, bisa jadi dari hitam ke putih atau putih ke hitam. Nanti ada topik mengenai segmentasi di week ke ke-6 kalau nggak salah ya. Itu kita belajar mengenai segmentasi, tujuannya untuk mendeteksi edge. Tapi di sini kita lihat saja dulu. Ini hanya ilustrasi. Misalnya kita tarik poin antara A ke B, terus kita tarik garis lurus gini. Terus kalau kita ingin hitung ya, hitung nilai pixelnya kan dia pada titik tertentu dia drop ke nilainya itu kecil, terus naik lagi karena nilai atau gambar color di sini itu dia lebih terang ya. Dia naik sampai titik tertentu terus turun lagi. Terus naik lagi kan seperti itu. Nah, ini nanti gunanya disegmentasi ya untuk mendeteksi edge ya, mendeteksi line atau garis. Itu nanti kita akan pelajari di week ke-6. Kalau nggak salah week 6 atau 7 gitu ya. Oke.
Oke, kita masuk ke OpenCV. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi OpenCV itu adalah sebuah library. Dia itu singkatan dari Open Source Computer Vision Library. Dan OpenCV ini adalah salah satu library yang open source. Nanti kalau kita ingin mengupdate atau ingin memodifikasi library di OpenCV itu possible, bisa ya, memungkinkan. Karena dia sifatnya open source. Dan kita gunakan ini untuk apa? Untuk melakukan atau untuk menerapkan teknik-teknik di digital image processing. Dan OpenCV ini pasti memudahkan kita untuk melakukan teknik-teknik tersebut. Kita nggak perlu melakukannya secara manual, kita nggak perlu membuat code-nya from scratch ya dari awal, tapi kita tinggal panggil saja dan kita bisa langsung terapkan, gitu ya. Oke, OpenCV ini juga banyak digunakan, common ya. Sebenarnya selain OpenCV kita juga punya Scikit Image, SK Image. Fungsinya kurang lebih sama dengan OpenCV. Tapi ada beberapa fungsi tertentu yang ada di OpenCV, tidak ada di Scikit Image, tapi ada yang di Scikit Image, tapi ada di OpenCV. Nah, untungnya kita bisa gunakan dua-duanya secara gratis ya, open source. Jadi kita kombinasikan nanti library dari OpenCV dengan Scikit Image itu possible, memungkinkan. Tergantung nanti yang mau kita lakukan apa. Oke, kita masuk ke image enhancement ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, image enhancement itu tujuannya untuk melakukan enhance dari image yang kita miliki. Jadi nanti kita punya kondisi pre sebelum kita enhance dan sesudah kita enhance. Pertanyaannya adalah apakah setelah kita enhance pasti kualitasnya lebih bagus? Nah, sebetulnya tujuan dari mengenhance itu tujuan utamanya bukan memperbaiki kualitas gambar, tapi memperjelas informasi yang mau kita ambil dari gambar tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya nanti kita akan lihat ya, kita ingin merubah gambar itu dari gambar aslinya ke gambar setelah kita lakukan enhance itu, mungkin kualitasnya tidak lebih bagus, tapi kita bisa mendapatkan informasi itu dengan lebih mudah. Contohnya kayak gini, misalnya, mungkin contoh yang paling simpel saja. Mungkin ada waktu zaman COVID dulu itu ada kayak thermal kamera gitu ya. Thermal kamera apakah tujuannya itu untuk memperbaiki gambar aslinya? Kan tidak. Tapi kita meng-highlight informasi gitu kan. Meng-highlight informasi mengenai suhu dari orang atau dari manusia atau dari surface ya, dari sebuah objek tertentu kita kita ambil gambarnya, thermal image-nya, terus kita bisa meng-highlight kira-kira suhu dari orang tersebut atau dari permukaan objek tertentu itu kita bisa lihat image-nya. Atau paling enggak, misalnya kita ingin meng-highlight gambar di ruangan yang cahayanya kurang bagus misalnya, menggunakan infrared kamera ya, kamera yang menggunakan infrared. Apakah itu memperbaiki kualitas image-nya? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas gitu ya. Informasi yang kita ambil itu lebih detail karena kita menggunakan infrared kamera ya, seperti itu. Jadi tujuannya image enhancement di sini itu bukan memperbaiki kualitas ya sebetulnya, tapi memperjelas informasi dari gambar yang kita lakukan enhance itu. Tapi kalau tujuannya untuk melakukan perbaikan image ya, atau mendapatkan image yang kualitas lebih bagus, mungkin itu kalau kita pakai Photoshop bisa gitu kan. Kita pakai Photoshop terus kita modifikasi pencahayaannya, terus akhirnya mendapatkan image yang lebih bagus, ya kita bisa lakukan itu di Photoshop. Tapi sebenarnya di sini yang kita lakukan itu adalah meng-highlight informasi gitu ya, dari image yang kita lakukan enhance. Nah, beberapa contohnya ini ya, tujuannya kita meng-highlight ya informasi detail dari sebuah image. Bisa juga kita meremove noise ya, menghilangkan noise dari image. Dan yang ketiga juga sebenarnya bisa juga kita membuat image itu lebih kualitasnya lebih bagus ya, more visually appealing. Artinya kita lebih kalau melihat image tersebut bisa lebih jelas gitu kan ya. Oke, ini contoh yang simpel di bidang medical ya. Kalau Anda lihat ini kira-kira gambar apa? Tulang, backbone, tulang belakang. Ini kita ingin untuk mendeteksi bagian mana di tulang tersebut yang dia itu cracking, apa artinya? Mungkin patah retak gitu ya. Itu di bagian sini kalau kita lihat sebetulnya. Ini setelah kita ambil dari X-ray kamera,
gambarnya bisa jadi kurang jelas. Setelah itu kita lakukan enhancing sehingga bagian-bagian yang lebih gelap, darker gitu ya, kita bisa highlight sehingga gambarnya itu lebih cerah gitu ya, lebih lebih informasi terkait dengan crackingnya itu bisa kita deteksi dengan lebih tepat posisinya seperti itu. Nah, apakah proses ini bisa jadi proses ini sudah dilakukan saat kita mengambil gambar menggunakan X-ray kamera. Mungkin di dalam kamera tersebut sudah ada modul untuk mengenhance-nya. Tapi di sini kita tahu sebetulnya bisa jadi sensor kamera itu tidak detail untuk mendapatkan posisi dari crackingnya, posisi retaknya itu. Tapi setelah kita lakukan enhance, ya, kita mendapatkan posisinya itu dengan lebih tepat seperti itu. Atau contoh yang lain ini, kalau kita ingin melihat gambar X-ray juga ya, X-ray-nya yang semula seperti ini terus kita highlight menjadi lebih detail seperti ini. Misalnya di sini kita bisa lihat lebih detail area-area di dalam tubuh manusia ini yang sebelumnya itu areanya tidak terlihat ya, atau gelap areanya, terus kita highlight sehingga lebih terlihat seperti ini. Caranya sebenarnya mudah saja, kita mengubah nilai pikselnya kan gitu. Nah, atau yang ini kita menghilangkan noise ya. Jadi noise-nya semula misalnya di industrial kamera. Biasanya di industrial kamera itu adalah kamera yang digunakan untuk mengcapture gambar produk ya. Ini contohnya printed printed circuit board atau PCB. Kita hilangkan noise-noise-nya itu menggunakan teknik tertentu nanti sehingga nanti outputnya adalah PCB yang hilang, noise-nya sudah tidak terlihat ya. Nah, atau ini misalnya kita melakukan yang namanya teknik smoothing. Smoothing itu adalah memperhalus gambar gitu ya. Memperhalus gambar ini sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya kalau di bidang ini ya, di bidang apa itu? Kecantikan misalnya untuk fotografi. Kita bisa menghilangkan detail-detail keriput gitu ya. Apa ya? Keriput di bagian wajah itu bisa kita lakukan smoothing sehingga gambarnya itu tidak terlihat. Keriputnya menjadi tidak terlihat. Oke, nanti ada teknik smoothing sama sharpening. Kalau sharpening itu kebalikannya smoothing. Kalau sharpening kita ingin meng-highlight detailnya, sharpening ya. Kalau smoothing ingin menghilangkan detailnya. Tergantung nanti tujuannya apa. Oke, oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan mengenai konsep dari image enhancement. Jadi cukup jelas ya. Sebenarnya simple saja. Image enhancement itu tujuannya kita meng-highlight informasi tertentu dari sebuah gambar. Tidak mesti memperbaiki kualitas gambar, tapi tujuan utamanya adalah mendapatkan atau meng-highlight informasi tertentu dari sebuah gambar, bukan memperbaiki kualitasnya ya. Nah, kalau memperbaiki kualitasnya itu mungkin bidangnya fotografi. Tapi sebenarnya di sini kan kita ingin mendapatkan informasi dari sebuah gambar, gitu ya. Tujuan dari DIP itu mengajarkan komputer agar dia memiliki persepsi layaknya manusia. Kalau manusia kita mengcapture gambar terus kita tahu kan objek di dalamnya kan apa. Nah, kita punya otak brain ya untuk mengolah informasi di dalamnya. Nah, kalau di DIP ini juga sama ya. Kita mengajarkan komputer itu memiliki persepsi layaknya manusia. Oke, sebenarnya ada dua cara untuk melakukan image enhancement itu. Kita bisa menggunakan dua domain yang berbeda, yaitu domain spasial dan domain frekuensi. Apa itu domain spasial dan frekuensi? Kita mulai dari yang domain spasial dulu. Domain spasial sebenarnya simpel saja. Domain spasial itu adalah kita menggunakan pixel itu sendiri ya untuk memperbaiki image tersebut, untuk melakukan enhancement dari image tersebut menggunakan pixel itu sendiri. Tapi kalau domain frekuensi ini itu tidak serta-merta kita langsung melakukan enhance dengan cara mengubah nilai pixelnya, tapi kita harus ubah dulu pixelnya itu ke domain yang lain, yaitu kita sebut sebagai domain frekuensi. Nah, cara yang kedua ini lebih kompleks ya. Jadi nanti kita pelajari di week kelima ya untuk domain frekuensi ini. Tapi kita mulai dulu dari yang domain yang simpel yaitu domain pixel, domain spasial. Nah, jadi kita akan memanipulasi menggunakan nilai pixelnya. Tergantung kebutuhan kita. Kapan kita menggunakan domain spasial, kapan kita menggunakan domain frekuensi.
memiliki plus dan minus. Tidak mesti kita harus menggunakan domain spasial terus, dan tidak mesti kita harus menggunakan domain frekuensi, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Tapi di sini yang mungkin bisa saya jelaskan di awal, kalau kita menggunakan domain frekuensi itu dia lebih komputasinya lebih ringan. Jadi kalau kita ingin meng-highlight informasi tertentu yang kalau kita menggunakan domain spasial itu bakalan menggunakan resource yang lebih banyak dibandingkan domain frekuensi. Jadi istilahnya dia melakukan apa ya? Melakukan perubahan domain dari pixel ke frekuensi, yang mana nanti kalau kita proses di domain frekuensi komputasinya akan lebih ringan, seperti itu. Analoginya seperti apa ya? Domain. Jadi dia kayak semacam pixel itu kita ubah ke bentuk lain ya. Yang mana nanti bentuk lainnya itu kalau kita proses di dalamnya itu komputasinya akan lebih ringan. Oke, mungkin penjelasan detailnya akan kita bahas di saat kita belajar mengenai domain frekuensi ya. Tapi di sini saya bisa highlight bahwa domain frekuensi itu memiliki kelebihan di bagian komputasi. Komputasinya akan lebih ringan. Walaupun kita harus butuh waktu untuk mengubah ke domain frekuensi gitu kan. Oke, tapi untuk saat ini kita akan konsentrasi ke teknik di domain spasial, yaitu domain pixelnya. Karena domain spasial ini ya yang umum digunakan dan mudah untuk dipahami juga. Konsepnya simpel saja, kan kita punya pixel yang nilainya 0 sampai 255 ya kita ubah-ubah nilainya. Oke ya. Nanti yang akan kita pelajari di sini kita akan menggunakan teknik point processing ya. Point processing ini ya. Oke, jadi point processing ini kita memiliki 5 cara di sini, yaitu negative image, thresholding, logarithmic transformation, power law transformation, dan yang terakhir bit plane slicing. Nanti kalau waktunya cukup mungkin nanti kita akan belajar sampai bit plane slicing. Tapi sebetulnya nanti ada tugas ya, tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu mengimplementasikan ini, yang poin keempat, power law transformation. Nah, mungkin gini, nanti kita akan belajar formulanya, bagaimana cara melakukan power law transformation, bagaimana cara melakukan negative image, thresholding, logarithmic ya. Tapi yang terakhir ini, yang power law ini, harusnya nanti Anda bisa implementasikan kalau nanti Anda sudah memahami negative image, thresholding, dan logarithmic transformation. Nah, yang bit plane slicing ini sebetulnya itu untuk saat ini tidak perlu kita pelajari, tapi kemungkinan itu akan bermanfaat saat nanti Anda belajar mengenai image classification yang bit plane slicing. Jadi bisa kita skip dulu untuk sementara. Kita akan belajar yang simple dulu, negative image, thresholding, logarithmic, sama power law. Yang 1, 2, 3 ini akan saya tunjukkan bagaimana cara codingnya. Yang keempat ini nanti Anda silahkan implementasikan sendiri. Apakah boleh buka Google? Boleh, silakan. Gitu ya. Yang penting nanti Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Apakah boleh menggunakan ChatGPT? Silahkan. Yang penting Anda bisa memahami, understanding ya, cara kerjanya itu seperti apa. Oke. Oke, ini sedikit review mengenai gray levels ya. Ya, jadi pixel itu rentangnya 0 sampai 255, nggak perlu saya ulang lagi. Tidak ada alasan mengapa kita menggunakan range ini, karena menurut beberapa sumber terdahulu ya, jadi 255 ini 8 bit, nilai 8 bit itu sudah menjadi standar ya di teknologi display. Tapi sebetulnya 0 sampai 255 ini kita bisa petakan, kita bisa ubah range-nya menjadi 0 sampai 1. Kalau 0 itu 0, kalau 255 itu 1. Karena apa? Karena ada nanti beberapa algoritma itu yang dia lebih efektif kalau inputnya itu memiliki skala 0 sampai 1. Beberapa algoritma klasifikasi. Nah, dalam kasus tertentu nanti kita perlu ubah range antara 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dalam kasus tertentu. Gitu ya. Caranya gimana? Gampang saja. Kita bagi saja nanti nilai pixel aslinya itu dengan angka 255. 255 kita bagi 255 jadinya kan 1. 0 kita bagi 25 kan ya 0 gitu. 127. 127 kita bagi 255 ya 0,5 sekian gitu kan. Gampang saja nanti untuk cara mengubah range-nya itu. Oke.
Oke, di domain spasial ini ada sebuah teori yang basic. Jadi gini, kita punya sebuah titik tertentu, X, Y misalnya di sini ya. X, Y, terus beberapa piksel yang ada di sekitarnya ini, itu kita sebut sebagai piksel tetangga atau neighborhood pixel gitu ya. X, Y itu nanti piksel yang mau kita lakukan perubahan nilainya, sedangkan piksel-piksel yang ada di sekitarnya itu kita sebut sebagai neighborhood pixel. Oke ya. Pikselnya ini misalnya lokasinya ada di titik X, Y. Nah, cara mengubah nilai piksel tersebut, nah kita misalnya ubah dalam bentuk formula, anggap saja fx, y ya. Fx, y ini adalah piksel aslinya, original pikselnya. Nilai original pixel ini kita lakukan transformasi, kita taruh ke sebuah fungsi T, fungsi transformasi. Fungsi T itu apa? Bisa banyak ya. Fungsi transformasi ini ada beberapa cara tadi ya. Bisa pakai negative image, thresholding, atau logaritmik ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Intinya standarnya adalah kita akan memproses original image itu, kita taruh ke sebuah fungsi transformasi, sehingga kita memiliki nilai piksel yang baru, yaitu G. Gx, Y. Gx, Y ini adalah piksel yang setelah kita lakukan transformasi dari original pikselnya. Atau original pixel itu kita bisa sebut sebagai input ya. Gx, Y itu adalah outputnya atau image yang sudah kita proses ya. Dan neighborhood-nya gimana? Nah, untuk sementara ini untuk point processing kita tidak menggunakan neighbor itu untuk berkontribusi mengubah nilai pixel X, Y. Nanti di week ke week ke 4 ya. Ini kan kita masih week kedua. Week keempat nanti kita akan menggunakan neighborhood itu sebagai nilai yang mungkin itu bisa kita jadikan referensi untuk mengubah nilai pixelnya. Tapi untuk sementara ini kita bisa abaikan dulu neighborhood-nya, kita fokus ke nilai X, Y. Terus kita ubah ke dalam bentuk baru yaitu Gx, Y menggunakan fungsi transformasi. Apakah nanti akan banyak persamaan formula matematika? Jawabannya ya, tapi sebetulnya tidak kompleks ya, simpel-simpel saja nanti untuk fungsi-fungsi transformasinya. Gitu ya. Oke, kalau kita lebih sederhanakan lagi ya mengenai fungsi transformasi tadi, sebetulnya kita punya fungsi normal, fungsi yang lebih simpel di sini yaitu S sama dengan T dalam kurung R. S itu adalah output ya, output dari pixel R yang sudah kita lakukan transformasi T. S sama dengan T dalam kurung R. Artinya S adalah outputnya, proses image-nya, image yang sudah kita proses ya dari input R, original pixelnya. Kita mulai dari yang paling simpel dulu di sini. Nah, ini adalah fungsi transformasi negatif image. Sebenarnya simpel saja. Itu adalah kita mengubah gambar yang hitam, color hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah breast cancer. Breast cancer itu kanker payudara gitu ya. Kalau kita ambil dari X-ray image, itu yang kita dapatkan adalah gambar yang ada di sebelah kiri ini. Tapi ada kemungkinan ya, dokter itu lebih mudah untuk melihatnya jika kita transformasikan menjadi negatif image. Jadi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang mana nanti objek cancernya itu dalam bentuk warna yang lebih darker, lebih gelap gitu ya. Menggunakan transformasi negatif image. Caranya gampang saja. Kita kurangi, kita ambil nilai pixel yang paling tinggi. Dalam hal ini misalnya nilai pixelnya sudah kita ubah range-nya menjadi 0 sampai 1 ya. Kenapa kok diubah 0 sampai 1? Sebenarnya ya terserah, kalau nggak diubah pun nggak apa-apa. Kalau nggak kita ubah menjadi 0 sampai 1 ya berarti maksimum pixelnya adalah 255. 255 dikurangi R. Misalnya nilainya 255. 255 kan putih ya. 255 dikurangi 255. Jadinya kan hitam. Kalau nilainya 0, 255 dikurangi 0, jadinya kan 255 putih. Bagaimana yang grayscale, nilai tengahnya? Mungkin bisa jadi nilainya nggak berubah gitu kan. Oke. Atau bisa kita juga tuliskan dengan S sama dengan intensity max ya. Intensity max artinya adalah nilai
maksimum dari pixel tersebut, kalau kita menggunakan range-nya 0 sampai 1 ya 1, kalau 0 sampai 255 ya 255. Dikurangi dengan nilai original pixelnya. Nah, perubahannya gimana? Ini ada original image, enhanced image, gak kelihatan perubahannya ya. Ini harusnya ada angkanya nih. Kalau 0 itu menjadi 1, kalau 1 jadi 0, kalau setengah ya tetap jadi setengah ya. Kalau 0,8 jadinya 0,2, kalau 0,2 jadinya 0,8 dan seterusnya. Oke, kita langsung implementasikan saja di Python ya. Oke. Jadi caranya ini gampang saja. Kita akan menggunakan image dari itu ya, dari mana? Dari aset yang sudah saya taruh di ULS di sini ya. Di aset sini itu ada file yang namanya bris.tif. Bris.tif yaitu gambar X-ray dari kanker payudara. Oke, bris.tif. Nah, bris. Nah, ini ya gambar yang ini. Ini Anda download dulu. Setelah Anda download, nanti Anda upload di direktori Google Colab-nya. Ini gambar yang sudah umum ya. Jadi nggak usah berpikiran aneh-aneh gitu ya. Ini gambar BRIS itu dari bukunya Gonzales sebetulnya. Buku Digital Image Processing by Gonzales itu. Jadi sudah umum dataset ini digunakan. Oke, masih agak lemot ini saya. Bentar. Oke ya, kita langsung coba saja ini. Yang pertama kita upload dulu ya. Seperti biasa gambarnya kita upload. Ini bris.tif-nya diupload, drag and drop saja di direktorinya sini ya. Sebentar ini masih connecting punya saya. Oke. Oke. Oke, sudah terkoneksi. Kita upload gambarnya, langsung drag and drop saja. Ini mau diintegrasikan pakai Google Drive juga bisa ya. Nanti ada bisa klik aja ini, nanti dia bisa baca file yang ada di Google Drive kita. Oke, jadi sama kayak direktori biasa di Windows gitu ya. Oke, Oke, yang pertama kita lakukan, kita akan ini ya, import library-nya dulu. Oke, import library-nya yang perlu kita lakukan seperti biasa kita import itu ya, OpenCV ya. Ini saya kasih Texel di sini terus ya, yang pertama kita import OpenCV-nya dulu, import CV itu, terus import matplotlib ya untuk menampilkan gambarnya seperti kemarin, plot SPLT. Terus yang terakhir kita import NumPy ya. Ini tiga library yang kemungkinan akan sering kita gunakan depannya. Oke, NumPy ini buat apa? Nah, NumPy ini sebetulnya untuk itu ya, biar kita bisa melakukan beberapa operasi di matrix, matrix yang ada di image-nya. Image itu kita representasikan dalam bentuk matrix kemarin kan ya. Oke, sementara ini dulu. Yang kita lakukan nanti kan ada tiga nanti ya. Ada yang pertama itu negative image ya. Kita bikin subchapternya dulu ya. Negative images. Terus yang kedua kita punya logarithmic ya thresholding. Thresholding.
Oke. Dan yang ketiga kita punya logarithmic transformation. Tiganya belum. Tiga, logarithmic transformation. Dan yang keempat, kita punya power law. Ini tugas Anda nanti untuk mengerjakannya. Power law transformation. Ini ya. Yang kelima, bit plane slicing kita skip saja dulu. Oke. Jadi ada 4 metode point processing yang akan kita pelajari. Yang pertama kita coba yang negatif images dulu karena ini yang paling simple. Ini kita sudah upload bris.tif-nya. Yang kita lakukan di sini seperti biasa kita akan membaca image-nya ya. Bris sama dengan cv2.imread. Nah, yang mau kita baca adalah filenya bris.tif. Bris.tif ya. Karena by default kalau kita menggunakan OpenCV, dia membaca sebuah image, dia akan dikenali sebagai color image dengan urutan channel blue, green, and red, BGR ya. Tapi sebetulnya ini kan gambarnya grayscale. Ini kan grayscale. Kalau kita buka di sini, gambarnya grayscale ya. Ya, gambarnya kan ini ya. Bris.tif. Nah, gambarnya grayscale ini. Ini agak lemot ini, nggak tahu. Ya, ini harusnya bris.tif ini kan grayscale dia. Gambarnya grayscale. Nah, kalau kita grayscale terus dia dibaca BGR nanti hasilnya nggak kayak gini. Jadi di sini kita langsung saja dikasih parameter argumen yang kedua itu dengan angka 0. 0 gini ya. Jadi dia otomatis akan dibaca sebagai grayscale image. Nah, kita show dulu gambarnya. Menggunakan plt.imshow. Terus kita panggil brisnya tadi, koma, si map-nya itu gray, biar dia dikenali sebagai grayscale image. Show. Ini kita baca dulu, belum kita lakukan proses negatif image-nya ya. Oke, kebaca. Caranya gimana untuk mengubah menjadi negatif image? Caranya tadi kita punya rumus bahwa S itu sama dengan negatif image-nya itu sama dengan intensity maksimumnya dikurangi dengan nilai original pixelnya. Jadi ya caranya di sini kita bikin code cell lagi ya. Itu sama dengan bris negatif ya. Misalnya kita kasih variabel barunya itu bris negatif sama dengan 255 ya. Nilai pixel maksimumnya kan 255 ya. Kalau range-nya itu adalah 255 dan 0 sampai 0. Oke. 255 dikurangi apa? Brisnya original image-nya kan. Kalau kita kurangi langsung 255 dengan bris, dia otomatis semua nilai pixelnya itu akan 255 itu akan dikurangi semua nilai pixel yang ada di variabel bris ini. Itu ya. Terus ini kita copy saja. Ini kita copy untuk menampilkannya biar cepat. Di sini kita langsung show, tapi kita ganti di sini dengan bris negatif. Jadinya nilainya gambarnya itu negatif. Kalau kita ubah range-nya menjadi 0 sampai 1, gimana caranya? Nah, ini misalnya kita ubah ya. Brisnya itu misalnya ya, kita ubah menjadi rentangnya 0 sampai 1. Jadi kan originalnya ini kita bagi dengan 255 kan di sini. Nah, ini kalau kita show nggak akan ada perubahan, tapi di sini kita harus ganti dengan 1 karena nilai maksimalnya adalah 1. Oke. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk negatif image ini kan rentangnya 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. 0 sampai 1 kan di sini. Kalau ini saya hour saja, ganti dengan nilai 1000 misalnya. Apa yang terjadi kira?
kok nggak ada perubahan gitu ya. Saya kasih angka ngawur pun nggak ada perubahan di sini. Nah, kok nggak ada perubahan? Ada yang tahu jawabannya nggak? Saya ubah nilainya kok nggak ada perubahan gitu. Oke, tapi sebelum itu mungkin gini, saya akan komen dulu ini. Saya akan komen. Nah, misalnya ini tadi kan nilainya 0 sampai 1 ya. Ini kalau saya print ini ya. Ini saya print di sini. Bris yang originalnya misalnya saya print ya. Print bris ini ya. Ini kan nilai originalnya. Saya enter. Nah, ini kan nilai aslinya ya, nilai aslinya. Jadi dari yang semula itu nilai bris pixel brisnya saya ubah menjadi 255, sorry, saya ubah menjadi 0 sampai 1. Ini nilai originalnya. Originalnya. Terus kalau ini saya print lagi yang negatif misalnya. Ini yang negatif. Yang negatif saya kasih satu space saja biar kelihatan ya. Nah, ini kan nilai negatifnya 0,9. Ini originalnya jadinya ini kalau kita negatifkan. Ini jadinya ini kan. Dan seterusnya. Tapi kalau kita show kok nggak ada perubahan. Yes. Kalau kita show, tapi ternyata nggak ada perubahan. Kalau misalnya ini nilainya ini saya hour ya. Oh, nggak ada perubahan. Tapi sebetulnya berubah ya nilai pixelnya itu ya. Nilai pixelnya nggak berubah ya. Cuma kalau kita show kok nggak ada perubahan. Jawabannya adalah kita coba lihat dokumentasi dari plt.imshow di sini ya. plt.imshow. Kita coba lihat dokumentasi dari matplotlib ya. Sebetulnya nilainya berubah ya, tapi matplotlibnya itu merepresentasikan gambar yang sama. Nah, sebetulnya dia punya parameter yang namanya Vmin dan Vmax. Vmin dan Vmax ini digunakan untuk memetakan pixelnya. Misalnya kalau kita tambahkan parameter Vmin dan Vmax, maka IMShow-nya itu akan membaca nilai pixel yang nilainya 0 menjadi hitam, yang nilainya 255 menjadi putih. Tapi di sini kita tidak menambahkan parameter tersebut. Vmin sama Vmax-nya nggak kita atur. Yang terjadi adalah kalau kita tidak menambahkan parameter Vmin dan Vmax ya, maka dia akan menganggap nilai tertingginya itu sebagai putih dan nilai terendahnya sebagai hitam. Dia memetakannya manually gitu ya. Jadi dia kayak apa ya? Vmin sama Vmax-nya itu dia dianggap bahwa yang kecil itu putih ya, yang nilainya paling kecil itu putih, yang paling besar itu hitam. Nah, kalau ini misalnya saya kasih, tadi kan saya sudah ubah menjadi 255 ya, bagi 255, otomatis kan rentangnya itu 0 sampai 1. Jadi di sini harusnya saya tambahkan Vmin sama dengan 0 dan Vmax-nya sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Nah, gambarnya putih, nggak kelihatan apa-apa, karena kan dia rentangnya itu di atas 1 semua, kan ya? Rentangnya di atas 1 semua. Sehingga ya pasti di atas 1 dia dianggap nilainya putih. Sehingga di sini saya harus ubah lagi jadi 1 di sini. Nah, sehingga gambarnya kayak gini. Nah, jadi ini penting juga ya untuk merepresentasikan gambar itu kita harus batasi Vmin sama Vmax-nya ini sesuai dengan gambar kita. Kalau rentangnya 0 sampai 1 ya kita jadikan 0 sampai 1 Vmin sama Vmax-nya. Kalau nggak kita kasih ya yang tertinggi jadi putih, yang terendah jadi hitam kayak gitu. Dia punya kayak mapping secara otomatis. Nah, sebetulnya nilai yang paling tinggi dari sini nggak 1 ya. Kalau kita lihat kan ini, kalau kita ubah Vmin sama Vmax-nya mungkin ada bisa coba. Itu kelihatan beda kalau nggak kita kasih parameter Vmin sama Vmax. Kalau kita kasih parameter Vmin sama Vmax ya, maka jadinya kayak gini. Kayak ada agak abu-abu gitu ya. Karena kalau nggak kita kasih parameter Vmin sama Vmax, yang paling tinggi dianggap putih, yang paling rendah dianggap hitam.
Tapi di sini kita sudah state bahwa nilai yang terendah itu 0, yang tertinggi itu 1, ya berarti harusnya yang kita harapkan hasilnya seperti ini. Oke, itu hanya itu saja. Karena kalau ini tidak saya jelaskan, mungkin nanti Anda bingung. Apa bedanya gitu. Sebetulnya gambarnya berubah mesti. Image-nya, nilai pikselnya kan berubah. Cuman cara menampilkannya saja gitu loh. Cara menampilkannya saja. Kalau pakai IM show ini ya kita harus tentukan min sama max-nya berapa. Gitu ya. Nanti kalau ada Anda coba sendiri terus Anda bingung, ternyata ini gitu loh. Jawabannya adalah kita harus memberitahu IM show bahwa nilai minimumnya itu 0, nilai maksimumnya 1. Kalau nggak kita beritahu ya dia anggap nilai yang paling kecil itu hitam, yang paling tinggi itu putih. Gitu. Jadi mappingnya dia otomatis gitu ya. Oke, ini negatif image ya. Kira-kira ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait code-nya atau ada yang masih bingung? Oh, itu kalau kamu mau buka kan kita sudah dalam waktu baca sudah dikasih parameter properti yang otomatis kita gunakan sebagai miskin. Setelah ini kita mainkan yang miskin sudah paham nanti kita masuk ke lokasi. Sebenarnya negatif ini seperti ini. Taruh di RGB ya berapa pengaruh? Karena kan sebenarnya kita mau naik option. Kalau ditanyakan, kalau ada yang bertanyakan silahkan. Kalau ada yang masih bingung juga, monggo silahkan bisa ditanyakan. Sebetulnya yang Vmin sama Vmax ini saya juga baru sadar kemarin. Oh ternyata dia punya parameter untuk itu, parameter untuk memberikan batasan antara nilai pixel minimum sama maksimum. Oke. Oke, kita kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung lanjut ke yang kedua, thresholding. Thresholding ini adalah metode awal yang kita gunakan untuk melakukan segmentasi. Artinya kita ingin memisahkan objek tertentu dengan objek yang lain. Tapi thresholding ini yang paling simpel caranya. Kalau kita punya satu objek di dalam gambar kita, gitu ya. Kalau kita punya satu objek dalam gambar kita ingin tahu shape, ya. Kita ingin tahu bentuk dari objek tersebut, ya. Kita bisa melakukan thresholding. Misalnya di sini kita punya gambar bulan gitu ya. Bulan. Nah, kita ingin tahu kira-kira bulan itu dia punya region di mana gitu ya. Punya bentuk yang seperti apa. Bentuk yang seperti apa itu sebenarnya nggak penting. Isi dari dalam ininya kan ya. Jadi dia kayak segmentasi itu sebetulnya ingin memisahkan objek itu dengan objek yang lain. Cara yang paling simpel menggunakan thresholding. Tapi thresholding ini kelemahannya dia hanya bisa melakukan segmentasi untuk satu objek. Kalau objeknya lebih dari satu, bisa jadi nanti bintang sama bulan itu dianggap objek yang sama gitu kan. Tapi sebetulnya kita tidak akan bahas lebih detail mengenai apa itu segmentasi. Untuk saat ini kita hanya butuh tahu yang namanya thresholding. Jadi kita memisahkan antara dua jenis pixel. Pixel yang semula itu dia punya nilai yang bermacam-macam, kita ubah menjadi nilainya menjadi dua macam. Kalau nggak hitam ya putih gitu ya. Oke. Jadi formula dari thresholding itu adalah kita membuat nilai pixel yang nilainya lebih dari threshold itu menjadi angka 1, yang kurang dari threshold menjadi angka 0. Kurang dari atau sama dengan threshold kita ubah menjadi angka 0. Nah, thresholding ini dia akan memisahkan atau membuat pixel itu menjadi dua probability. Kalau nggak hitam ya putih. Beda dengan contrast stretching. Contrast stretching ini yang nanti kita lakukan di logarithmic sama power law transformation.
Nah, tapi di sini kita pakai yang thresholding dulu. Kita langsung coba saja. Ini juga nggak banyak code-nya, simple sekali. Jadi, oke, kita pakai thresholding ini di sini. Kita ambil gambarnya dengan judulnya moon.tif, moon.tif. Oh, nggak ada ya. Oh, ini nih. Nah, ini ya, moon.tif. Jangan yang copy, yang moon.tif saja yang ini. Ini kita apa namanya gunakan ya, moon.tif. Ini kita drag and drop sini ya. Terus kita baca seperti biasa. Misalnya kita eh, gunakan variabel moon untuk menampung menampung gambar moonnya, bulan ya. cv2.imread moon.tif, 0. Ya, kita coba langsung show saja. Moon cmap sama dengan gray. plt.show. Nah, misalnya di sini kita kasih threshold. Ini kita anggap range-nya itu 0 sampai 255 ya, bukan 0 sampai 1. Nah, misalnya di sini kita kasih threshold-nya itu 50 saja. Nanti kita bisa coba-coba dengan nilai yang lain ya. Jadi moon underscore threshold, moon yang sudah kita lakukan thresholding, kita taruh di variabel moon underscore threshold, th ya, sama dengan moon greater than threshold. Nah, threshold. Jadi nanti moon threshold ini yang nilainya itu pikselnya lebih dari 50, lebih dari 50 ya. Dia akan bernilai true, yang kurang dari 50 akan bernilai false. Jadi yang true itu akan jadi warnanya putih, yang false warnanya akan jadi hitam. Jadi di sini kita langsung show saja, ini copy saja biar nggak terlalu lama. Nah, ini kita ganti dengan moon th ya. Nah, jadinya seperti ini. Sebetulnya ini gambarnya bukan, pixelnya bukan 1 sama 0, tapi true dan false. Tapi karena kita menggunakan IM show, maka yang true itu dianggap 1, nilainya adalah putih. Yang false dianggap sebagai hitam. Kita coba print di sini, print moon underscore th. Jadinya isinya aku true false sebetulnya. Nah, true false ya. Nah, jadi sebetulnya dia yang true dianggap nilainya itu putih, yang false dianggap warnanya hitam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita ini silakan. Oke, kita lanjutkan ke logarithmic transformation. Transformasi yang tadi sudah kita bahas itu sebetulnya kita bisa bagi menjadi 3 tipe yang berbeda. Yang pertama tadi linear ya. Linear artinya adalah input sama outputnya itu ya. Jadi input itu setelah kita lakukan transformasi pasti akan berubah menjadi nilai yang baru, seperti itu kan ya. Kalau logaritmik ini dia juga berubah, cuman dia berubahnya itu kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik ya. Kalau yang linear kan ini ya, linear itu ini, fungsi linear. Kalau kita gunakan logaritmik atau power law, ini logaritmik sama power law itu mirip ya. Jadi dia kayak semacam contrast stretching, seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa bagian yang berubah gitu ya, berubah. Tapi ada juga beberapa bagian yang tidak berubah. Tergantung nanti fungsi transformasinya. Kita sebut sebagai transformasi non-linear gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja di fungsinya. Tapi sebelum itu kita coba lihat fungsi dari logarithmic transformation. Intinya adalah logarithmic transformation ini kita akan membuat bagian dari gambar ya.
yang lebih gelap itu menjadi lebih terang. Biasanya ini kita gunakan untuk meng-highlight part-part tertentu ya di dalam gambar yang dia terlihat lebih gelap. Atau bisa kita sebut sebagai low contrast image. Low contrast image adalah image yang mana ya gambar-gambar atau bagian-bagian tertentu dari image tersebut dia terlihat lebih gelap daripada gambar yang lain. Atau kalau kita pengen lebih detail lagi, di sini sebetulnya ini adalah juga salah satu contoh low contrast image ya. Ini ya. Ini kita lakukan transformasi menggunakan power law atau logaritmik yang nantinya outputnya akan lebih terlihat bagian-bagian yang lebih gelap tersebut. Gitu ya. Ini kalau kita menggunakan transformasi linear, menggunakan negative image, menggunakan thresholding, nggak akan bisa meng-highlight gambar yang lebih gelap tersebut. Kita butuh logarithmic transformation atau power law transformation. Oke, jadi di sini kita gunakan logarithmic transformation terlebih dahulu. Intinya adalah kita akan melakukan transformasi untuk tujuannya meng-highlight atau memperjelas bagian-bagian tertentu dari gambar yang sebelumnya lebih gelap menjadi lebih terang. Gitu ya. Nah, kita gunakan logarithmic transformation itu di image processing untuk mengenhance bagian gambar yang lebih gelap, yang dark ya, dark region of an image. Nah, di logarithmic transformation, pixel intensitiesnya akan ditransformasikan dengan sebuah cara, yaitu menggunakan fungsi logaritmik. Nah, fungsi tersebut akan memiliki efek ya mengkompres ya higher intensity values. Jadi dia tidak mengubah nilai intensitas yang sudah tinggi nilainya, tapi dia melakukan expanding pada pixel-pixel yang nilainya itu kecil, lower gitu ya. Ini tujuannya kita ingin meng-highlight gambar yang lebih gelap agar terlihat lebih terang. Makanya yang sudah terang dia nggak akan lakukan perubahan, tapi yang lebih gelap dia akan lakukan transformasi sehingga nanti terlihat lebih terang. Resultnya, hasilnya, image-nya akan terlihat lebih brighter, lebih terang dengan beberapa details ya, itu lebih terlihat di bagian-bagian yang lebih gelap. Nah, tujuannya ini sebetulnya teknik ini sangat penting kalau kita punya image yang kontrasnya itu kecil, low contrast. Ada low contrast sama high contrast. High contrast apakah lebih bagus? Tidak mesti ya. High contrast pun berarti gambarnya kan terlalu terang. Kalau low contrast gambarnya terlalu gelap. Nah, logarithmic transformation ini tujuannya kita mengenhance gambar yang low contrast. Kalau yang high contrast kita bisa menggunakan power law. Nah, jadi kita punya dua transformasi nonlinear yaitu logaritmik dan power law. Kalau logaritmik untuk meng-highlight gambar yang gelap, kalau power law kebalikannya, dia gambar yang kontrasnya terlalu tinggi kita gelapkan biar nanti lebih proper gambarnya. Oke, rumusnya seperti ini. Oke, kita punya formula di logarithmic transformation itu S sama dengan C dikali log 1 plus R. Yang mana S ini adalah outputnya, R ini adalah inputnya. C ini adalah sebuah konstanta. C ini tidak bisa kita setting secara random. Kita harus hitung C-nya itu sehingga nanti S-nya ini range-nya akan tetap sama. Artinya kalau kita punya original image, setelah kita transformasi menggunakan logaritmik atau power law, harusnya outputnya juga range-nya nggak berubah. Ya, tetap antara 0 sampai 255. Tidak boleh lebih dari 255, tidak boleh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, nggak mungkin. Karena nilai C ini pasti nilainya positif ya. Terus hasil dari log ini nggak mungkin nilainya negatif. Sehingga kalau nilainya negatif tidak mungkin. Yang jadi masalah adalah kita harus tentukan nilai C sehingga S-nya itu tidak boleh lebih dari 255. Caranya gimana? Di sini kita anggap bahwa nilai yang paling tingginya itu 255 ya. Kalau saya tuliskan di sini kita punya fungsi nilai transformasi S sama dengan C dikali log ya. Log 1 ditambah L. Yang mana S ini adalah outputnya, R ini adalah inputnya. Gitu ya. Input dan output ini tidak boleh
berbeda range-nya. Anggap saja di sini range-nya 0 sampai 255 ya. Sedangkan inputnya juga harus 0 sampai 255. Oke. Yang jadi masalah kalau S-nya itu lebih dari 255 itu mungkin kalau kita setting C-nya tidak sesuai. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa kalau S-nya ini nilai maksimumnya 255. Kalau S itu nilai maksimumnya 255, berapa nilai C-nya? C dikali log 1 plus L ya di sini. Untuk mencari nilai C-nya, caranya adalah C sama dengan 255 ya. Ini perhitungan matematika biasa dibagi dengan log 1 ditambah L gitu ya. Nah, nilai 255 ini pastinya akan didapatkan kalau nilai R-nya ini maksimum. Jadi kalau di sini saya tuliskan 255 dibagi log 1 plus max dari M. Logikanya kalau nilai inputnya itu maksimum kan nilai C-nya ya nilai S-nya kan 255. Jadi nilai C-nya ini harusnya formulanya seperti ini. Ini berapa nilainya? Nanti kita hitung. C-nya ini nggak boleh kita setting secara random. Ya. Pokoknya C-nya ini harus kalau kita masukkan nilai R-nya maksimum, kita masukkan ke fungsi log, kita kalikan dengan C. Nilai S-nya harus maksimum juga 255. Kita asumsikan nilai tertingginya kan 255. Sehingga S-nya ini kita asumsikan 255 sama dengan C dikali log 1 plus R. C-nya pindah ke kiri, lognya pindah ke kiri ya, lognya pindah ke sebelah kiri, terus kita tukar, nilainya C sama dengan 255 log 1 plus R yang mana? Karena ini harusnya nilainya kalau kita masukkan nilai maksimum ya. Iya, kita berikan saja maksimum dari R. Kalau nilainya 1 gimana? S. Ya kita ganti saja ini dengan 1. Jadi intinya C ini kita harus pastikan bahwa kalau nilai R-nya itu maksimum, maka S-nya juga nilainya maksimum. Nilainya nggak boleh lebih dari 255. Kalau kurang dari 0 ini nggak mungkin. Karena nilai C ini nggak boleh negatif. Hasil log 1 plus R itu juga nggak mungkin negatif. Apakah ada nilai log yang negatif? Ada berapa 10 pangkat berapa kan nggak mungkin nilainya. Oke. Jadi kalau kita coba tuliskan di sini, jadi C-nya itu harus 255 dikurangi log 1 plus maksimum nilai R. Atau kalau nilai rentangnya 0 sampai 1 ya 1 dibagi log 1 plus maksimum R. Oke, ini code-nya kita langsung coba saja. Ini mungkin akan sedikit lebih panjang daripada yang semula. Jadi ini kita coba import ya. Kita coba gunakan gambar yang DFT. Sama seperti yang contoh di slide ya. dft.tif. Nah ini ya, dft.tif. Ini kita upload dulu. Ini ya. Oke, sambil nunggu proses uploadnya ini kita bisa mulai kerja di code-nya. Ini kita bikin variabel dft sama dengan cv2.imread ya, seperti biasa. Ini kita panggil dft.tif, 0. Terus kita coba show dulu. dft, cmap sama dengan gray. Oke, ini gambar yang mau kita enhance menggunakan logarithmic transformation. Oke. Oke, kita sudah show di sini. Langkah selanjutnya kita akan tentukan nilai C-nya dulu. Oke ya. Jadi nilai C-nya sama dengan 255 dibagi np.log. Nah, ini kita gunakan NumPy ini di sini. Log 10 ya. Log 10 itu berarti lognya itu dengan basis 10. Kalau kita menggunakan np.log saja, defaultnya itu lognya menggunakan basis Euler number. Nah, di sini kita pakai log basis 10 karena
formulanya ini ya pakainya log basis 10 bukan log basis E ya. Bukan logaritma natural tapi logaritma dengan basis 10. Oke, di sini kita tambahkan angka 1 plus NP dot maksimum dari DFT. Nah, DFT-nya tadi kan inputnya tadi ya. Oke, nilai C-nya sudah kita tentukan. Langkah selanjutnya, kita bikin sebuah variabel yang namanya log transform. Artinya adalah gambar yang sudah kita lakukan transformasi sama dengan C. C-nya sudah kita tentukan tadi. Dikali dengan np.log10 1 plus DFT ya. Nah, seperti ini. Nah, masalahnya di sini, ini kalau kita coba print ya. Print kita print aja dulu sebentar. Nilainya 0 ya. Dia nilainya itu berupa nilai nilai float ya, tapi nggak apa-apa. Biarin saja. Kita coba lanjut dulu ke langkah berikutnya. Kita coba show dulu plt.imShow log transform, CMap sama dengan gray. plt.show. Ini ada warning ya. Ini nggak masalah ini ya. Warningnya divide by zero encounter in log 10 log transform ya. Karena ada kemungkinan kalau nilainya ini adalah 0, log 1 kan 0 ya. 255 dibagi 0 kan infinity. Tapi kita asumsikan tidak mungkin ada gambar yang gelap, yang pixelnya 0 semua. Berarti kita mau ngapain kalau gambarnya 0 semua kan nggak mungkin. Jadi warning ini bisa diabaikan karena nilai maksimum dari DFT ini nggak mungkin 0 gitu loh. Kalaupun 0, kecil sekian kan nggak menghasilkan angka 0 kan ya. Jadi ya gini. Nah, ini kita bisa meng-highlight gambar yang low contrast gitu ya. Biasanya gambar low contrast itu bisa jadi gambar yang misalnya Anda foto di belakangnya matahari atau di depannya matahari. Jadi muka Anda kan low contrast gitu ya. Nah, ini bisa kita enhance menggunakan logarithmic transformation. Ini untuk transformasi log. Setelah ini Anda kerjakan untuk power law. Nah, power law gimana nanti tugas Anda untuk mengerjakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai tab ini. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Jadi sama seperti yang tadi kita lakukan untuk melakukan ini ya, power law transformation, kita setting nilai C-nya dulu. Kita coba tuliskan lagi di sini ya. Jadi kalau yang semula tadi kan rumusnya seperti itu logaritmik ya. Kalau yang S C R pangkat gama. Jadi untuk yang power law transformation kita pakai rumus C dikali dengan R pangkat gama. Ini kan yang mana nilai S-nya ini 255. Kita asumsikan nilai maksimumnya kan 255 gitu ya. Itu sama dengan C pangkat kali R pangkat gama. Kalau kita mau cari nilai C-nya ya, C sama dengan 255 dibagi dengan maksimum R pangkat. Nah, maksimum R pangkat gamma. Jadi gamanya itu tidak di dalamnya maksimum ya, tapi di luarnya. Kita cari nilai maksimumnya dulu, baru kita pangkatkan dengan gamma. Nah, yang harus Anda lakukan di sini, Anda coba bikin code ya untuk mengimplementasikan power law transformation. Tinggal mengubah apa yang tadi kita lakukan sebetulnya ya. C-nya ini kita ganti, terus
transformasinya itu kan kita ganti dengan fungsinya dari power law. Nah, ini saya kasih waktu mungkin 30 menit untuk mencoba bagaimana caranya agar bisa mengimplementasikan power law transformation ya. Ini dikumpulkan ya, dikumpulkan. Saya taruh submissioningnya di ULS. Ini untuk KPZ. 30 menit cukup ya atau kurang? Cukup ya? Gampang harusnya. Oke. Atau mungkin 40 menit lah, 40 menit ya. Sampai 11.50. 35 menit aja deh. 11. Oke ya, nanti kalau sudah selesai nggak selesai, Anda kumpulkan ya. Setelah itu baru kita bahas. Kita gunakan gambar yang spine ya, yang apa tulang belakang, spine.tif. Ya, sudah saya kasih submission linknya. Dikumpulkan yang di KPA ya. Spino ya. Saya submit, saya upload ya, terus oke, saya definisikan variabelnya spin sama dengan cv2.imread spino.tif ya, .tif, 0, terus kita show dulu spino.cmap-nya sama dengan gray. Oke. Ini misalnya gamanya kita tentukan 0,5 misalnya, gamanya 0,5. Terus untuk kita tentukan C-nya seperti tadi rumusnya, C sama dengan 255 dibagi dengan np.power. Kita pakai pangkat kan ya, np.power, np.max. Nah, max-nya ini kita gunakan spine tadi ya, koma gamma. Karena kan kita mau pangkatkan ini kan ya. Seperti ini. Oke, terus C-nya sudah kita tentukan, misalnya kita tentukan spine power gini ya, spine power gini itu outputnya itu sama dengan C dikali dengan np.power spine dot koma gamma gini ya. Jadi pangkatan gini ya. Oke. Terus kita sudah dapatkan di sini, terus kita coba show spine underscore power koma cmap sama dengan gray plt.show. Nah, ini gambarnya lebih terang gitu ya. Tapi misalnya ini kalau kita kecilkan, kalau kita coba lihat di sini ya. Nilai gamanya ini kita kecilkan itu dia bakalan semakin terang. Kalau kita besarkan dia semakin gelap. Nah, sebetulnya kalau gambar yang high contrast seperti ini, kalau kita mau gelapkan itu bisa menggunakan power law dengan nilai gamma yang semakin besar. Seperti itu. Contohnya di sini misalnya gambarnya ada nggak ya?
gambar yang tadi yang high contrast ini, misalnya area ini ya, area.tif ini. Ini saya download, itu sudah ada di situ. Ya. Oke, saya upload di sini, saya ganti area saja ya. Ini area.tif. Ini, nah ini gambarnya kita besarkan misalnya jadi 5 ya. Oke, nah, nah, oh terlalu tinggi kayaknya 5 ini. Misalnya 1 misalnya. 1 masih terlalu, loh, 0, koma berapa? 0,6 coba ya. 5 kebesaran. Tuh, kok semua malah itu ya, terlalu terang. 1 tadi kurang kayaknya. 1, sekian mungkin ya. Kok nggak ada perubahan kayaknya sebentar. 1,5. Nah, ini lumayan lah ya. Kalau di monitor saya kelihatan sih. Tapi kalau di sini nggak. Agak lumayan, agak gelap dikit. 1,7 misalnya. Nah, ini kalau di komputer saya kelihatan. Nah, ini kan kelihatan ini. Sama ininya kan agak gelap. Kalau mungkin kita kasih lagi jadi 2 misalnya. Oh, 2 kebesaran kayaknya. 1,9. Nah, ini sebenarnya nilainya bisa kita setting-setting. Nah, ini lumayan lah ini. Udah kelihatan. Kalau di ini nggak kelihatan. Oke. Kalau 2 dia sudah terlalu ya. Jadi ininya semakin tinggi nilainya dia semakin gelap ya. Untuk low contrast, high contrast. Gitu ya.